Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Dun sana minang mustika jaya nambo cintawi. Marhaban ya Ramadan. Basobok kita di bulan Ramadan di tahun 2023 ko dun sana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah yang mana masih magiah umui kita untuk bertemu di bulan Ramadan ko. Dan bersalawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ko di sana kita akan menangakan kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini yang jawab salam lumayan kompak. Semoga jawab salam saya semangat, selalu disehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga kalau punya hutang hutangnya segera lunas. Amin. Berarti alhamdulillah yang kami bikin ini punya hutang. Saya sudah amin tentang utang. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat Isya Masjid Az-Zaidin rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berapa hari puasa ini? Sudah 2 hari ya Pak ya? Alhamdulillah sudah 2 hari. Yang dari bulan Rajab dulu kita sudah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banana wa balighna Ramadan. Dan nyampe nih Pak, alhamdulillah dan nyampe Ramadan. Ada banyak teman kita yang tak nyampe Ramadan, dan patut kita syukuri bahwa Allah mengizinkan kita untuk bertemu Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Salam kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in wal ulama wassalihin, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Dan insya Allah kita nanti termasuk golongannya beliau, sehingga layak dan syafaat. Allahumma amin. Malam ini panas nggak Pak? Panas Pak Adem? Adem ya? Lebih panas neraka katanya. Waktu neraka itu panas yang tambah, kok kamu tahu-tahu ya masih tahu panas lagi. Tapi yakin bahwa panasnya di sini tidak sepanas neraka sana. Tapi juga ada sementara orang di dunia saja sudah mengalami suasana neraka. Suasana neraka apa itu? Keluarganya hancur-hancuran, anaknya narkoba, terus tukang tawur,
nggak karu-karuan, yang istrinya juga waduh nggak karuan. Ini menurut saya sudah neraka di dunia. Yang kita harapkan keluarga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan jamaah sekalian, alhamdulillah Allah menjadikan kita sampai di bulan Ramadan ini. Dan seperti yang disampaikan bahwa Ramadan ini seluruh amalan digelar, seluruh kesempatan diberikan, tinggal apakah kita memakainya atau memanfaatkannya. Yang khusus pada malam hari ini kita soroti menjadi topik saya adalah satu-satunya ibadah yang ada di bulan Ramadan hanyalah sholat tarawih. Ada nggak Pak di sholat bulan Ramadan atau sholat tarawih? Ada. Makanya biasanya ini saya, Pak Eki, dan waktu dan teman biasa yang biasa habis Isya itu suka di sini. Nanti itu terasa banget. Begitu setelah 1 Syawal, masjid ini hanya sepi, terus kita tuh lengang. Biasanya rame tadarus jam 10, habis sholat Isya, habis salaman selesai, habis. Itu kita rasanya ada yang hilang. Nah ini mumpung Ramadan masih baru dapat 2 hari, ayo saya mau ajak diri saya untuk selalu melaksanakan sholat tarawih yang tidak ada selain di bulan Ramadan. Karena ada 2 hal yang manfaat daripada sholat tarawih. Ini menurut Abu Zakaria Yahya bin An-Nawawi. Beliau menyampaikan bahwa sholat tarawih itu ada 2 manfaat. Apa itu manfaatnya? Yang pertama adalah manfaat secara rohani, dan yang kedua manfaat secara jasmani. Yang pertama, apa sih manfaat secara rohani? Yaitu dihapuskannya dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan menurut beliau dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ini secara rohani, dan juga memberikan ketenangan kepada kita. Biasanya di bulan Ramadan ini, karena kita banyak terus berinteraksi, istilahnya bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai amalan yang ada, sehingga jiwa kita merasa tenang, pikiran enak, dan insya Allah ini nanti manfaat yang kedua secara jasmani. Apa itu? Yaitu memberikan kesehatan kepada kita semua. Menurut beliau Abu Zakaria Yahya bin An-Nawawi tadi menyampaikan bahwa dengan kita melaksanakan sholat tarawih, apalagi berjamaah, maka makanan tadi yang kita makan saat berbuka itu zat-zat racunnya dihancurkan dengan gerakan-gerakan sholat tarawih kita. Maka apalagi misalnya di suasana ini panas, itu tambah Pak, kayak sauna. Kolesterol insya Allah hilang, amin. Ini yang berlumah sana ini biasanya kalau coba itu nggak jauh dari kolesterol, asam urat, hipertensi, udah kalau sambil nunggu dari maghrib sampai isya itu berlumah sana. Yang jempolnya sakit lagi ujian. ini untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja kalau ngumpul pasti topik bahasanya beda. Kemarin saya baru merencanakan usaha itu yang sudah lulus kuliah. Sudah dia masih kuliah, bisa juga wah sebentar lagi saya UTS, sebentar lagi saya ujian, mau jadi skripsi, mau ujian sarjana. Tapi kalau udah 50 ke atas ketemu, itu curhat saja itu tadi. Jempolnya udah kelewat lah. Terus asam uratnya udah 9 coba suwi ya. Nah ini ya, tapi insya Allah dengan niat iman dan takwa kita kepada Allah melakukan tarawih, tapi penyakit-penyakit itu bisa
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi inilah dua manfaat penting yang menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawawi ini ibadah sholat taraweh yang hanya ada di bulan Ramadan kita laksanakan. Ya kalau kita melaksanakan 20 ini pas insya Allah. Kalau menurut Imam Malik itu 36. Kuat gak kita? 20 aja kadang-kadang udah minggir. Dan insya Allah kalau besok jadi, tadi sudah orang Kementerian PLN sudah datang kemari ketemu saya sama Pak Hakim berkenaan dengan tegangan daya listrik kita. Insya Allah jam 10 akan dipasang untuk kita naikkan menjadi 11 ribuan. Kita doakan semoga besok lancar sehingga kalau 11 ribuan insya Allah besok malam asik kita fungsikan kembali. Ya, cuma kalau aslinya fungsi kembali jangan sampai yang lain lagi rukuk ngantuk karena sakit sejuknya enak. Tapi biasanya dengan kapasitas segini ini AC yang berapa ini 6 atau 7 ini ya hanya tidak gerah aja, nggak sampai kedinginan. Tapi kita ada AC nggak ada AC tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika tidak ada AC, ketika kita berbicara salat taraweh, inilah racun-racun yang sedang dikeluarkan melalui proses berkeringat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikiran kita selalu positif, dan kalau pikiran kita selalu positif, insya Allah oksidatif stres itu akan jauh dari kita. Dan stres itu kalau jauh dari kita, berbagai macam penyakit itu bisa kita eliminir. Kira-kira masih berapa lama Pak? Cukup ya? Ternyata itu dari 7 menit ya. Oke, baik Bapak sekalian, demikian. Semoga kami yang sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Bila ada berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dusana kesadonyo telah kita sama-sama dengarkan ceramah singke atau kultum sebelum menjalankan sholat tarawih di Masjid Al-Jahidin Bekasi Timur Regensi. Demikianlah video untuk kali ko dusana. Mohon maaf hati segala kekurangannya. Semoga dusana bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.